libur udah berapa lama Mi jadi sejak pandemi nih? Ya kurang lebih sih berarti berapa ya? 10 Februari, Maret, ya setahun lah. hampir setahun ya? Hampir setahun. Desember ini udah 8 bulan ya? Iya 8 lah. Tapi aku lihat-lihat selama 8 bulan nih, kalau orang kan covid di rumah aja jadi gemuk ya. Kalau gue sih abis nikah jadi gemuk. Kalau kau nih jadi kurus Mi. Iya. Faktornya apa Mi? Pikiran kah? Ya Tekanan batin? enggak sih. Apa Karena nggak punya kan duit? Enggak juga ya? bukan juga. Apa emang kau programin supaya kurus? Emang diprogramin. Oh seriusan programin? Iya diprogramin. Emang kenapa? Karena Jadi- udah nggak enak Ah, jalannya, berat badannya. bukan juga sih sebenarnya. Jadi dulu berapa bulan lalu sempet kena hipertensi. Hipertensi serius? Ah, Oh umur berapa sih? hipertensi. Umur mau jalan ke 17. 17 tahun hipertensi? Iya. Tekanan darah kau berapa terakhir? Tekanan darah kalau terakhir nih, terakhir setelah berapa bulan sih udah normal, alhamdulillah udah 120-an lah. Serius? Nah, Dulu waktu yang dinyatakan hipertensi berapa? 170-an lah. Gila kayak orang tua kau ya. Nah, Tuh ngomong-ngomong faktor dari banyak main games, kurang tidur, Kayaknya bad sih- pikiran apa gimana tuh? banyak faktor sih. Apa salah satunya? Faktor ya itu juga Apa ya? kayak kurang tidur ya segala macam. Diputusin cewek. Ya bisa jadi. Iya, bisa jadi. Itu. Emang kau Tapi punya cewek? mungkin faktor genetik juga. Faktor genetik ya? Faktor genetik. Ada. Karena emang baru gue mulai lagi, gue pernah tuh kayak gitu. Nah gue mulai lagi, ternyata gue gak kuat. Pernah tuh kayak gitu? Lu nggak Maksudnya nggak kuat lagi gue nggak kuat. Lu sampai main apa waktu itu? Statis, sepeda. statis lagi, tapi nggak sampai. Iya nggak kuat Ah, juga lu. Aduh. Iya emang iya. Jantung lu. Sampai gue pengen pingsan gitu. Muter sampai kayak gelap gitu. Enggak. Jadi gue kan on ya. Gue biasanya nggak maksudnya. Oh, iya, kalau iya. kan habis olahraga kan biasanya minum es ya. Lanjutin. Akhirnya gue minum es kan, itu gue lagi nggak tahu kenapa kok jadi capek banget kan, kayak sakit banget gitu. Gue minum es, biasanya minum es tuh udah kelar. Kalau minum es tuh jantungnya kayak biasa gitu kan. Nah waktu itu kagak ternyata, waktu itu malah tambah hitam pandangan hitam. Gelap gitu? Habis itu kuping tiba-tiba budek banget, nggak bisa denger apa-apa. Pengang. Iya pengang kayak gitu. Jadi bolot aja gitu ya. Tapi balik lagi sih nggak sampai pingsan karena Terus akhirnya lu menanggulanginya gimana? nah gue menanggulanginya agak aneh ya. Gimana? Nanggulinnya itu Oh, pakai ini- suara. Ini ada. Gua pakai suara, gua ini buka ya, YouTube. Apa namanya? Pesan dari Ilmi. Gue nanggulinnya tuh gue buka YouTube, gue setel suaranya paling maksimal bisa. Cuma itu doang. Tadinya gue udah gelap banget, udah kayak udah pengen tepar aja. Maksudnya gue nyetel suara, yang penting ada suara masuk ke telinga gue buat Normalin. nahan pengangnya. Iya, Oh gitu. Hilang tuh tapi. hilang. Gelap-gelapnya juga hilang. Gelap-gelap tuh langsung hilang. Nggak langsung sih, kayak turun. Apa yang lu setel waktu itu? Nggak tahu gue Apa ya, waktu lu itu ingat? yang ada aja di YouTube gue setel, habis itu gue maksimalin karena waktu itu suara TV walaupun udah gede nggak masuk kuping gue. Oh. Tuh lu mengalami itu maksudnya Gua dalam mengalami. kondisi sendiri di kamar. Nggak, waktu itu gue lagi di sini, gue udah tepar banget dari belakang, gue megang tangga, jalan juga udah susah banget. Poyongan gitu. Iya, gue cari HP, akhirnya gue setel di kuping gue. Lu kencengin. Hilang tuh Mi. Hilang. Gelap-gelapnya Gelap-gelapnya hilang juga. beneran. Terus akhirnya lu melanjutkan hal Akhirnya tadi gue agak trauma juga ya, kok bisa kayak faktor genetik sih kata Bapak? dokter. Enggak, mama. oh hipertensi. Iya, Amlodipin dong minumnya kayak amlodipin sebelum milik. 10 Sebelum milik. Gila. Kau juga minum itu? minum. Serius sampai sekarang nih? Sampai itu sekarang. kan bikin kecanduan. Ya dibatasin juga. Enggak. Oke, itu kan berapa bulan yang lalu ya. Nah. Tapi kan sekarang kau udah kurus nih. Ya kan? Salah satu faktornya apa tadi? Salah satu faktornya ya segala macam. Olahraga. Faktor kurus sih, faktor kurus kan. Iya. Oh, faktor kurus itu Tapi kali sih. nggak apa-apa, enter deh edit. Nah, nih di Februari itu waktu aku nikah, bisa nikah Maret.
Berarti berat kau berapa nih kira-kira? Ini lupa ya. Berarti Kira-kira 8 bulan lalu berat kau 8 bulan lalu tuh 85 waktu ada nggak? Lebih? dinyatakan hipertensi itu ya kurang lebih 95 lah. 95? 95 Hampir 100? hampir 100. Tinggi kau berapa? Tinggi sih 175. Berarti kalau normalnya kan dikurangin 100 ya? Normalnya 75 70 75 sampai 80 lah normal tuh ya. Itu waktu itu 95. Overweight banget ya? Overweight banget. Tapi dengan overweight itu kau emang nggak pede atau badan kau merasa aduh gue jadi sakit banget nih? Sebenarnya biasa aja sih. Biasa aja ya? Biasa aja. Makan bukan enak ya? Makan enak. Ya kan? Iya, makan biasa aja sebenarnya. Tapi karena tekanan dokter, Hilmi kamu harus turun berat badan. Oh gitu ya. Berarti di 95 itu terus hipertensi dinyatakan dokter hipertensi, kau berupaya untuk menjadi kurus gitu. Kiat-kiatnya apa? Kiat-kiatnya sih yang pertama sih yang pasti ada dari diri sendiri dulu ya. Jangan terpaku sama dokter doang. Oh gitu. Serius? Jangan ketawa apa? Lu nggak tahu? Lu yang ketawa yang diomelin. Terus gimana? Lu nggak usah grogi. Ulang nggak ya? Oke. Terus karena dinyatakan hipertensi sama dokter. Tahu. Itu ketawa dulu ayo. Jadi divonis dokter kau hipertensi nih. Semudah ini umur kau 17 belum ya? Udah beli KTP belum sih? KTA ada. Iya KTP belum ya? Belum KTP. KTA kartu tanda anggota. Kartu Anggota apaan? bukan dong. KTM. Kartu KTA itu kartu Tanda anggota. KTA itu. Intel kau, Indomie telur. Kalau KTP sih kemananya? Kartu tanda penduduk. Kartu tanda anak. Iya, enggak. Pokoknya itu dah KTA anak. Pokoknya KTA anak lah. KTP anak. Oh, kau baru punya itu ya? Baru itu. Berarti belum 17 tahun. Belum. Dinyatakan hipertensi sama dokter. Dokter di rumah sakit ya? Di rumah sakit. Terus tapi ada dokter ada nggak? Nih kamu minum obat ini atau jangan makan ini, ada pantangan gitu nggak? Ya pasti, itu setiap dokter. Berarti kau awal-awal ini dong. Waduh. Beban juga kan pasti ngurangin yang tadinya lo bebas makan apa aja. Jadi ada pantangan gitu kan pasti. Merasa ini juga kan, shock juga ya. Tapi itu belum mulai tuh program lo orang punya program. Belum ya, cuek aja masih jalan. Cuek aja. Nah, itu kan cueknya lu, tapi kan lu merasa aduh gue jalan aja, berjalan berapa meter udah ngap gitu, ada nggak? Enggak juga sih, enggak juga kuat-kuat aja. Kuat-kuat aja tuh ya. Kuat-kuat aja. Terus yang dinyatakan hipertensi oleh dokter, lu bisa membenarkan ketika ya mungkin selang beberapa bulan jalan ya dengan sendirinya nyadar juga sih. Kenapa? Lu merasa mungkin ya emang harus dibenerin lah, nggak bisa cuek dulu. Pola makan. Jadi mulailah bulan Juli itu baru mulai kayak olahraga, kayak ngebenerin makan gitu-gitu. Sebelumnya mah cuek aja. Tadinya 8. Karena waktu dinyatakan hipertensi juga efeknya juga nggak terlalu berasa. Gitu. Belum terlalu berasa. Nggak ada, maksudnya cuman kayak pusing-pusing biasa doang. Pusing aja. Gitu. Tapi semakin kesini pusingnya itu maksudnya yang kan ada tuh yang pusing muter, vertigo gitu. Lu enggak biasa aja. Pusing biasa doang. Tapi semakin kesini kan tekanan juga nggak turun-turun. Ya udah mau gimana lagi, emang harus dirubah polanya. Biar bisa turun. Pola makan lo. Pola makan sama olahraga. Jadi di habis lebaran lo baru mulai segala macam kan. Ramadan masih gebuk lo ya? Ramadan masih belum ngelakuin apa-apa. Habis Ramadan baru kayak sadar aja. Tekad gue ngurusin badan gue gitu. Iya. Nurunin berat badan gitu ya. Jadi apa tuh awal mulai lo makankah dulu apa lo olahraga? Yang pertama sih pasti yang gampang dulu ya. Pasti makan dulu. Gimana pola lo? Jadi waktu pertama-tama itu makan bener-bener yang kayak sebakul jadi sepiring.
bukan sepiring lagi, setengah piring malah cuma makan oatmeal doang. Sarapan, makan siang, makan malam juga cuma oatmeal doang. Iya, waktu pertama-tama. Pasti kan. Gue pernah nyoba, gue mau diet udah beli dada ayam, beli beras merah, kayak gitu. Tapi ya begitu, udah gue coba makan, kurang nih, kayaknya ada yang kurang. Kita kan orang Indonesia nih, kalau nggak makan nasi kurang banget. Lu gimana kalau pengalaman lu? Ya karena itu emang harus dari diri sendiri dulu ya. Kalau diri sendiri nggak begitu juga, kalau tekadnya belum bulat ya. Iya, kalau tekadnya belum bulat juga nggak bakal bisa. Jadi pertama-tama juga harus dari diri sendiri dulu. Makan oatmeal setiap hari lah, nggak pernah makan nasi lagi. Nggak pernah makan nasi lagi? Malam gua makan oatmeal juga. Pakai lauk nggak? Enggak. Oatmealnya yang rasa? Oatmeal cuma pakai susu doang. Susu apa? Coklat gitu? Iya, susu coklat. Lu ketawa lagi. Lu ketawa dulu dah. Ngeselin enak. Jadi jalanin itu, makan oatmeal itu berapa bulan sampai sekarang nih masih? Kalau sekarang sih udah enggak sih. Tapi konsul dokter masih jalan? Konsul dokter masih jalan. Berapa bulan kali? Sebulan 2 kali. Bulan 2 kali. Dokter kaget tuh, wah ini Hilmi nih. Ya. Bukan Hilmi gemuk. Enggak sih, karena kan itu kan bertahap ya, sebulan sekali ya, kaget cuma biasa doang kayak si dokternya. Bagus Hilmi ya. Udah turun berat badan gitu enggak juga, karena turunnya tiap bulan juga bertahap, enggak sampai gitu banget. Sekarang kan lu udah kurus nih dari 95 ke sekarang berapa? 80. Iya. Yang lu rasain apa? Jalan jadi enak, percaya diri jadi meningkat. Biasa aja. Enggak juga. Cewek-cewek jadi banyak yang lirik. Biasa aja ya. Biasa aja. Enggak ada. Cuman yang pasti lebih enak tuh nafas. Enggak, pusing-pusing udah hilang. Mungkin pusing-pusing udah hilang, sama tekanan darah sih udah mulai kerasa kayak membaik setiap dicek. Sekarang udah normal lagi 120 ya. 120-an lah. Pernya 77, kadang normal. Darah lu juga bagus. Itu kan pola makan. Sekarang kalau pola olahraga lu gimana? Pola hidup lu lah. Pola olahraga sih, main games masih lu? Jarang sih. Jadi kan lu hobi banget tuh main games ya? Kayaknya keluar konteks deh. Enggak lu deh. Itu lu masih main game. Karena kalau main game tuh kurang tidur kan bisa hipertensi juga tuh ya. Ya itu kan sesuai kebiasaan aja sih. Iya. Kadang juga itu juga nggak berpengaruh banget juga. Ya, tapi pertanyaan gue, ketika pola makan lu udah bener nih, iya kan? Pola olahraga lu gimana? Olahraga enggak? Iya, pola olahraga. Lu ngapain aja lu? Ini apa? Kayak sepedaan, tapi terus sama push up, pull up, enggak sit up sama squat jump, gitu aja sih. Squat jump. Mata kau minus ya? Enggak. Jadi saran-sarannya tadi pertama kiat-kiatnya biar lu berat badan turun. Kiat-kiatnya sih mungkin tekad dari diri sendiri dulu ya. Gak bisa ini juga. Emang pertama tuh pasti tekad. Bohongan doang gimana tuh? Konsul gimana? Konsul orang gampang begitu. Mau dikonsul apaan? Sombong banget. Oke, jadi kiat-kiat lu 8 bulan akhirnya turun dari 95 ke 80 gimana? Jadi pertama sih emang harus dari diri sendiri dulu. Dari hati sendiri. Dari hati sendiri dulu. Ngebuat tekad dulu. Habis itu kalau udah kayak gitu ya rutin, jangan sampai setelah turun tuh dihilangin olahraganya, jangan. Olahraga lu memompa jantungnya itu dalam satu hari 15 kiloan. Nah, tiba-tiba dia ini ngopi di kantor. Kayak orang jantungan nih.
ternyata si jantungnya tuh perlu dipompa lebih daripada itu. Nah lu harus melakukan itu, jangan sampai lu apa ya, yang biasa olahraga terus lu nggak olahraga atau lu menurunkan olahraga lu, nah itu lu jangan sampai lu kayak gitu, makanya lu harus meningkatkan. Iya, makanya gue tiap hari ningkatin. Kayak push up itu pertama-tama cuma 10 berarti 1 set. Iya, 1 set. Nah, terus sampai sekarang 3 set 15 kali. 1 setnya 15 kali. Iya, jangan sampai maksudnya si jantung lu pompanya jadi segini nih, si jantung jadi nggak terima, ayo dong pompa gue lebih daripada ini. Jangan sampai kayak gitu. Tapi mungkin kalau udah kayak gitu. Tapi kalau misalnya udah ngelewatin kayak gitu nggak apa-apa sih. Karena waktu itu gue juga pernah. Oh gitu. Apa yang lu rasa, Bang? Jadi tuh waktu itu tuh gue olahraga waktu 5 bulan lalu, Juli kan. Yeah. Juli gue ininya udah sering, habis itu gue tinggalin berapa bulan pas